sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, para ustaz, para hujjaj, bapak dan ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita. Kita dimuliakan oleh Allah karena kita termasuk orang-orang yang dipilihkan untuk bisa terus ngaji. Amin. Allah undang kita dan kita sebagai tamu undangan yang memang terpilih untuk terus istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri ini. Kita akan lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Pembahasan yang lalu, pembahasan tentang satu dari penyakit hati, yaitu hasud atau dengki atau iri. Hasud, dengki, iri ini munculnya disebabkan karena pelit atau karena bakhil. Bakhilnya sudah bakhil yang sangat bakhil. Jadi sudah stadium berapa ya? Stadium 4. Dia pelitnya bukan kepada pelit, bukan pelit terhadap milik dia sendiri, tapi pelit terhadap karunia Allah. Itu karunia Allah, kekayaan Allah kasih kepada orang tertentu tapi dia nggak suka. Ini yang namanya hasud. Nah, hasud di sini adalah penyakit yang sangat menyiksa. Oleh karenanya di sini sampaikan oleh Imam Ghazali dalam nas yang akan kita baca, dalam teks yang akan kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal hasudu huwa alladhi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala 'abdin min ibadihi. Wal hasudu, orang yang dengki, huwa alladhi yashukku alaihi, adalah orang yang terasa berat atasnya in'amullahi ta'ala, Allah memberikan nikmat min khazaini qudratihi, dari perbendaharaan kekuasaan Allah. Allah memberikan nikmat ala abdin, kepada seorang hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Bi ilmin, dengan ilmu, au malin, atau harta, au mahabbatin, atau kecintaan, fi qulubin nasi, dalam hati manusia, au haddin yang hududi, atau dari bagian-bagian, hatta annahu, bahwa sesungguhnya, hingga sesungguhnya orang tersebut la yuhibbu zawalaha anhu, menginginkan hilangnya nikmat, menginginkan hilangnya perbendaharaan Allah itu anhu, dari hamba yang diberikan. Wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un, meskipun tidak hasil baginya dengan sebab itu, syai'un, sesuatu, mintilkan nikmati, dari
mintilkan nikmati dari nikmat tersebut. Fahada muntahal khubuthi, maka ini adalah puncak dari kekotoran, puncak dari sesuatu yang sangat buruk. Khubuth itu kekotoran. Makanya kalau doa dari kamar mandi itu Allahumma inni, doa mau kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Iya, khubuth itu yang keburukan atau yang kotor-kotor. Orang yang hasud itu, orang dengki itu adalah orang yang berat terasa baginya. Dia merasa berat, keberatan Allah memberikan nikmat. Allah memberikan nikmat dari perbendaharaan kekayaan Allah. Allah berikan kepada hambanya, hamba juga hamba Allah. Orang dengki itu orang yang hatinya merasa kesal, berat, hatinya merasa ya pokoknya nggak karuan dah, pokoknya hatinya merasa kesal, berat, benci kalau Allah memberikan sesuatu dari perbendaharaan kekayaan Allah kepada seseorang, padahal orang yang dikasih oleh Allah ya hamba-hambanya Allah. Ada seorang majikan misalnya, majikan ini punya banyak anak buah. Nah kemudian majikan ini memang punya banyak kekayaan, dikasih kekayaan itu kepada satu dari pembantunya A. Ini pembantu yang lain, pembantu yang B nggak suka, hatinya dongkol dia. Si B ini dongkol, kenapa majikan itu kok kasih ke A, padahal yang dikasih oleh majikan kepada si A ini hartanya pembantu apa hartanya majikan tuh Pak? Hartanya majikan. Nah itu yang dikasih pembantu itu karyawannya majikan apa karyawannya si B itu? Karyawannya majikan. Ya orang karyawannya majikan, harta yang dikasih juga hartanya majikan. Kenapa si B kok dongkol? Nah itu yang namanya hasud, dengki. Demikian juga orang yang dengki, orang yang iri, ini adalah orang yang hatinya itu dongkol, kesel, berat kalau Allah memberikan satu karunia-Nya kepada seorang hamba. Hamba itu adalah hambanya Allah yang dikasih juga perbendaharaannya Allah, enggak musik-musik milik dia, tapi dia hatinya dongkol. Ini yang namanya hasud. Nah yang Allah berikan kepada hamba ini yang biasanya dibenci oleh orang yang dengki, ini bisa berupa ilmu. Bisa berupa ilmu. Allah kasih kepada seorang tertentu kemampuan untuk baca Quran misalnya. Nah, terus si Pardi, ada nggak Pardi? Si Pardi bilang, bacaan Quran begitu aja diundang-undang, ngapain undang yang begitu lagi? Lah itu yang kasih kemampuan untuk bisa baca Quran cakep gitu kan Allah. Kemudian ilmunya juga ilmu Allah. Si orang yang dikasih nikmat ini juga hamba Allah juga, terserah Allah. Kenapa si Pardi jadi dongkol? Nah Pardi ini yang namanya hasud. Ini orang yang dengki. Bisa berupa ilmu, bisa juga berupa kekayaan. Bisa berupa kekayaan. Allah kasih kekayaan kepada seorang hambanya yang memang terserah Allah. Itu hamba yang Allah kehendaki, Allah mau kasih siapapun itu terserah Allah. Dan harta yang Allah berikan, kekayaan Allah berikan, itu juga hartanya Allah, kekayaan Allah. Nggak musik-musik punya orang lain. Allah kasih kepada si B. Ini kemudian si C, hatinya berat, hatinya sakit banget, hatinya dongkol. Kenapa itu Allah kasih pada itu? Kasih kepada si B. Padahal itu kan terserah Allah. Terserah Allah mau kasih kepada siapa dan tidak mengusik, tidak mengurangi miliknya si C. Kenapa si C jadi dongkol? Bisa berupa harta. Ini yang namanya kedengkian. Dengki ngelihat orang kaya, dengki ngelihat orang punya ilmu. Atau satu lagi kemungkinannya, yaitu dengki dongkol hatinya kalau Allah memberikan kepada seseorang, yaitu memberikan kecintaan kepada seseorang. Ada orang, dia namanya Ahmad misalnya. Ada seorang Ahmad ini benar-benar dipuja-puja. Ahmad ini benar-benar dicintai oleh orang banyak. Jadi orang-orang itu sekampung pasti suka sama si Ahmad. Jadi punya kehormatan, Ahmad disegani. Ahmad ini juga
dicintai oleh orang banyak. Nah kemudian Pardi lagi Pardi bilang, ngapain yang begitu pakai dihormatin segala, yang begitu pakai di alam-alam segala, ngapain sih yang begitu, orang ilmu juga nggak ada. Nah itu kan terserah Allah. Jadi bisa berupa ilmu, bisa berupa cintaan atau kehormatan yang Allah berikan kepada seorang. Nah kalau ada orang yang tidak suka terhadap pemberian Allah ini, maka inilah yang disebut orang dengki atau hasud, istilah di sini, orang yang benci apabila Allah memberikan sesuatu kepada hambanya. Nah yang dimaksud dengan hasud ini Bapak Ibu, ini orang hasud, orang yang dengki menginginkan hilangnya pemberian Allah itu. Contoh-contoh yang tadi, Pardi semua ada Pardi. Contoh yang tadi ini, contoh ya. Pardi ini pokoknya yang begitu dihormatin biar hilang hartanya, biar bakaran dari rumahnya. Pokoknya dia menginginkan nikmat Allah yang ada pada seseorang hilang. Itu namanya dengki. Yang begitu ilmunya, biarin ilmunya hilang, biar dia pikun dia hilang semua, nggak ingat semuanya yang dia hafal. Itu dia menginginkan hilangnya nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Meskipun dia nggak dapat sedikit pun nggak apa-apa. Orang yang hasud, ya bodoh amat dah, saya emang nggak dapat juga nggak apa-apa, kayak gitu. Yang penting saya pengen dia miskin. Bodoh amat, saya emang nggak pengen punya ilmu kayak orang itu. Yang penting saya mah pengen dia itu nggak usah dihormatin. Ini orang yang dengki selalu bicara seperti itu. Meskipun dia nggak dapat apa-apa, yang penting hilang aja nikmat itu keinginan dia. Keinginan dari orang hasud itu adalah hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ini penyakit hati yang paling buruk, yang paling kotor, Bu. Penyakit hati yang paling buruk, paling kotor. Kenapa paling buruk dan paling kotor? Karena ini seolah-olah sudah menyangka Allah bahwa Allah salah ngasih karunia-Nya. Salah nih Allah, orang kayak begitu dikasih kehormatan, kan seolah-olah begitu. Ini nggak cocok nih yang begini nih, yang begini nih nggak cocok nih, orang begitu mah nggak perlu dikasih kaya, hilang kayanya, bagus dia jadi orang miskin aja daripada kaya begitu. Nah seolah-olah dia sudah menyalahkan Allah dan sudah menganggap bahwa Allah itu keliru, bahwa Allah itu bodoh, bahwa Allah itu tidak tepat. Zolim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci tempatnya di mana Pak? Pala. Kalau peci ditaruh di kaki namanya zolim. Sendal tempatnya di mana? Sendal di kaki. Kalau taruh di pala namanya zolim. Meskipun pecinya itu cuma 10.000, sendalnya 1 juta. Meskipun harga pecinya 10.000, sendalnya 1 juta, tetap peci tempatnya di mana? Pala. Meskipun cuma ceban. Sendal yang 1 juta, sendal apa yang 1 juta? Dulu Neckerman ya Pak? Masih ada, Mas Toro. Oh yang mahal pokoknya. Meskipun 1 juta, tetap tempatnya di mana? Kaki tetap. Ceban nama 1 juta tetap aja 1 juta diinjek-injek. Itu namanya adil atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada orang hasud atau dengki, dia selalu menyangka bahwa Allah seolah-olah dia selalu menyangka bahwa Allah salah nih, Allah keliru. Nah apa orang yang begitu dikasih kemuliaan segala, orang-orang pada suka sama dia, atau bentuknya kekayaan, salah nih, keliru nih Allah nih. Kenapa orang yang seperti itu dikasih kekayaan? Kayaknya juga boleh ngiprit kali, boleh nyupang ya, boleh ngepet kali. Selalu muncul perasaan, selalu muncul anggapan-anggapan itu. Dia menganggap bahwa Allah itu keliru meletakkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya disebut sebagai keburukan yang paling puncak. Karena secara tidak sadar orang yang hasud ini, orang yang dengki ini
sudah menyalahkan Allah, sudah menganggap bahwa Allah itu zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini muntahal khubuth atau puncak dari keburukan. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Dengki, iri itu memakan kebaikan-kebaikan kama takulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Puncak keburukan, artinya puncak keburukan karena sangkaannya kepada Allah, meskipun tidak langsung dia menyangka bahwa Allah itu salah, keliru, Allah itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan karunia tidak pada tempatnya. Ini anggapan-anggapan ini sudah merupakan sesuatu yang bisa menghapus kebaikan-kebaikan orang yang hasud. Dia sholatnya rajin, hapus kebaikannya. Dia sedekahnya banyak, hapus kebaikannya, pahala-pahalanya hilang gara-gara dia hasud sama orang. Puasanya rajin, puasanya bukan Senin Kemis, tiap hari dia puasa, malam juga kadang-kadang dia puasa, tetap dosanya habis, pahalanya habis semua, pahala kebaikannya habis. Kenapa? Karena dengki, karena iri. Bukan sekedar dia benci sama orang, tapi sebenarnya iri, dengki ini adalah benci kepada Allah, seolah-olah dia menyalahkan Allah, dia menganggap bahwa Allah itu zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena anggapan ini bisa menggugurkan kehambaan, bisa menggugurkan ketundukan seseorang yang harusnya tunduk kepada Allah, yakin bahwa Allah itu maha tahu, Allah maha kaya, selain maha kaya Allah maha tahu, terserah Allah tahu mana yang pantas dikasih kekayaan. Allah maha memiliki ilmu dan Allah maha tahu, pasti Allah tahu siapa yang pantas diberikan ilmu. Allah maha memiliki kemuliaan dan maha tahu, pasti Allah maha tahu siapa yang paling pantas diberikan kemuliaan. Harusnya seorang mukmin seperti itu. Seluruh sifat-sifat yang sempurna, seluruh sifat-sifat yang kita kenal seperti Rahman, Rahim, Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha adil, Allah maha meninggikan, maha merendahkan, semuanya itu selamanya Allah punya sifat itu. Selamanya Allah tidak berubah seperti itu, dan selalu Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna ini. Kalau orang dengki, orang hasud, ini berarti sudah mencidrai atau sudah mencidrai sifat-sifat Allah. Dia berarti sudah merusak sifat-sifat Allah. Yang harusnya Allah itu punya sifat adil, dia bilang zalim. Yang seharusnya Allah itu punya sifat maha tahu, dia bilang Allah salah, nggak tahu, ini nggak cocok dengan pemberian Allah kepada orang itu. Nah, ini disebut dengan muntahal khubuth karena memang bisa menghapus semua pahala-pahala kebaikan. Kasihan orang yang hasud ini, orang yang dengki. Orang yang dengki ini orang yang dengki ini pahala sholatnya hilang, hapus. Pahala puasanya hilang, hapus semua gara-gara kedengkiannya. Pahala sedekahnya hilang juga semuanya. Zakatnya hilang semua pahalanya. Nanti waktu di akhirat dia mau tagih pahala-pahala ibadahnya, udah habis semuanya karena udah habis dimakan oleh kedengkian ini. Kata Rasulullah SAW, hasud atau dengki, iri ini seperti api yang makan kayu bakar. Kalau api makan kayu bakar ya habis. Kalau nggak jadi arang jadi apa? Abu. Jadi abu, tiup angin udah hilang, udah semuanya. Nggak bisa ditimbang. Yang tadinya beratnya itu 1 kintal, kalau udah jadi abu berapa jadinya? So-on paling ya, so-on, cuma jadi benar-benar bisa memakan atau menghapuskan pahala-pahala kebaikan. Ini penyakit yang sangat parah, penyakit iri dengki. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada dengki yang sifatnya ini diperbolehkan, bukan dengki sih sebenarnya, sebutannya lain. Kalau ini hasad atau dengki, ini namanya ghibthah.
Ghibtoh itu menginginkan sesuatu seperti orang lain. Ibu ngelihat tetangga, kemudian tetangga itu gelangnya bukan main, pokoknya kanan 2 kilo, kiri 2 kilo emasnya. Jadi kalau mau salaman sama ibu pasti begini, gini gitu. Bapak ngelihat tetangganya tiap 6 bulan pasti ganti mobil lagi. Ada keinginan, ya Allah saya pengen kayak orang itu. Kemudian nggak benci sama orang yang diberikan ini, hanya ada keinginan saya pengen kayak orang itu dan mohon sama Allah. Tidak ada kebencian dan tidak ada keinginan supaya biar hilang tuh kekayaan, biar habis tuh emasnya, syukur-syukur dicopet sama orang ntar. Nah, asal tidak ada keinginan hilangnya nikmat, maka itu masih diperbolehkan. Namanya ghibtoh. Ghibtoh. Dan ini sesuatu yang sifatnya lumrah, wajar kalau orang ini melihat orang lain dan ingin seperti orang lain. Yang terpenting di sini poinnya, kita yang melihat dan menginginkan sesuatu kelebihan yang ada pada orang lain, jangan sampai ada kebencian kepada orang itu, dan juga jangan sampai ingin hilangnya nikmat itu dari orang itu. Jangan. Kalau sampai menginginkan hilangnya nikmat itu dan kita benci sama orang itu, maka kita sudah menyalahkan Allah. Seolah-olah kita menganggap bahwa Allah itu keliru, salah memberikan karunia-Nya. Ini yang namanya hasud, sudah menyalahkan Allah, sudah ada kebencian dan juga sudah ada keinginan buat hilangnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang-orang tertentu, pada hamba-hambanya. Kalau sekedar menginginkan saja masih boleh, asal jangan menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang yang dimaksud. Jangan, tinggal ini aja doa sama Allah. Lagi pula makin sempit Bu, Pak, kalau ketemu orang ini gara-gara dengki, tadinya harusnya lewat ngetan, karena di situ dia lagi nongkrong, malas silat situ, akhirnya lewat kulon. Namanya dengki begitu sempit dunia. Tadinya pengen belok kanan, tahu itu kayaknya Pak Haji tuh. Kayaknya Pak Haji saya tahu lagi jemur pakaian, belok akhirnya. Di mana-mana susah orang dengki itu, orang hasud. Nah, ghibtoh dan hasud ini beda. Kalau ghibtoh masih diperbolehkan, kalau hasud jangan. Hasud ini yang pertama kali harus kita jauhi. Wal hasudu huwal mu'adzabul ladzi la yurhamu wa la yazalu fi 'adzabin daimin fid dunya. Orang yang iri dengki adalah orang yang disiksa, yang tidak diberikan kasih sayang, tidak diberikan rahmat. Wa la yazalu fi 'adzabin daimin, dia terus-menerus tidak berhenti itu makin terus-menerus, dia terus-menerus dalam siksa yang langgeng di dunia. Fa inna dunya, karena sungguhnya dunia la takhluqatu an khalqin katsirin. Dunia itu pasti tidak akan sepi sama sekali dari makhluk yang banyak, min aqranihi, dari teman-temannya, wa ma'arifihi, dan kenalan-kenalannya, mimman an'amallahu alaihim bi ilmin, yaitu orang-orang yang Allah berikan atas mereka ilmu, au malin au jahin, atau harta atau jabatan atau pangkat kemuliaan. Fala yazalu fi 'adzabin daimin fid dunya ila mauti. Maka dia terus-menerus dalam siksa yang langgeng di dunia sampai dia mati. Wala 'adzabul akhirati asyaddu akbar, dan sungguh siksa akhirat ini lebih dahsyat dan juga lebih besar. Orang hasud ini di dunia tersiksa. Kenapa di dunia tersiksa? Karena dunia itu kan banyak orang. Di dunia itu kan banyak orang, dan orang ini mau itu temennya atau kenalan-kenalannya, ini kan semua hamba-hamba Allah. Dan bisa jadi Allah kasih hari ini kepada si A, besok kepada si B, besok kepada si C, dan terus. Nah ini nih si X nih yang iri, yang dengki nih si X. Setiap kali Allah kasih A, hatinya sakit. Besok Allah kasih B, sakit lagi. Besok Allah kasih C, dia sakit lagi. Terus-terusan, kesiksa terus.
Kesiksa terus. Ya awalnya cuma puyeng-puyeng doang, puyeng-puyeng, besoknya udah mulai sesak napas. Besoknya lagi Allah masih tetangganya juga atau kenalannya, ngasih dia padahal bukan tetangga, bukan kenalan dekat, cuma dengar kabar doang, Allah kasih kepada C, dia mulai pingsan. Mulai pingsan, Allah kasih nikmat. Sadar lagi, tahu-tahu Allah kasih yang lain, kasih yang D, temannya dia juga, dia kenal, tahu Allah kasih yang D ini dapat kemuliaan, sekarang banyak muridnya, banyak pesantrennya. Dongkol lagi hatinya, sakit terus sampai mati dia begitu, sampai mati, pingsan, sadar lagi, kejang-kejang, masuk rumah sakit, mati lama-lama. Sampai mati itu akan tersiksa yang namanya orang dengki. Naudzubillah. Di dunianya dia tersiksa, di akhirat nanti akan lebih berat lagi siksanya. Wala adabul akhirati asyaddu akbar. Siksa di akhirat itu pasti lebih pedih, lebih dahsyat, dan juga lebih besar dibanding siksa di dunia. Kasihan di dunia tersiksa, di akhirat juga tersiksa. Naudzubillah. Jangan sampai kita punya sifat ini. Caranya untuk menghilangkan sifat dengki atau iri ini, caranya dengan menganggap bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, dan Allah berhak untuk memberikan apapun kepada siapapun yang Allah kehendaki. Harus kita pegang itu. Allah berhak memberikan apapun kepada siapapun yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Yang namanya Tuhan kan nggak bisa diatur. Yang namanya penguasa, Allah yang paling berkuasa, tidak akan bisa diatur, dan Allah berhak untuk memberikan siapapun. Nah, kita tinggal ridho, kita tinggal rela dengan keputusan Allah itu, dan kita yakin bahwa Allah memberikan itu pasti berdasarkan pengetahuan Allah. Ini yang namanya hakim. Semuanya itu penuh kebijaksanaan Allah. Yang Allah tetapkan kepada para hambanya kenikmatan atau musibah atau kesulitan atau bahkan iman, ketaatan, maksud saya, itu semua berdasarkan kebijaksanaan Allah. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu memberikan sesuatu, menetapkan sesuatu sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan pengetahuan. Orang tua yang bijak itu orang tua yang anaknya ketika lagi pilek dikasih es atau ditahan dulu esnya. Itu namanya orang tua yang bijak. Kenapa? Karena orang tua itu punya pengetahuan, dia tahu kalau es itu penyebab makin parah pileknya. Namanya perilaku orang tua ini perilaku yang bijak. Dia melakukan sesuatu berdasarkan tahu, berdasarkan pengetahuannya. Orang tua yang bijak itu pasti dia akan memberikan kepada anak yang besar, karena kebutuhannya, anak yang dewasa kebutuhannya itu lebih banyak, maka dia akan kasih sangu atau bekal yang lebih banyak, karena memang keperluannya lebih banyak dibanding yang baru 1 tahun. Masa 1 tahun pengen dibeliin HP, 1 tahun pengen diisiin pulsa. Nah, sedangkan yang dewasa enggak, pasti diberikan HP, diisiin pulsa. Namanya berdasarkan pengetahuan. Nah, Allah kurang lebihnya, Allah itu menentukan semua ketetapan-ketetapan yang berdasarkan taunya Allah, berdasarkan ilmunya Allah, bahwa orang ini pantas, orang ini layak, dan orang ini memang berhak untuk mendapatkan karunia-Nya. Itu semua yang namanya hikmah. Hakim, Allah punya sifat hakim, menentukan segala sesuatu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan Allah. Balla yasilul abdu ila haqiqatil imani ma lam yuhibba li sa'iril muslimin ma la yuhibbu li nafsihi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.